Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta kelompok saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi yang berjudul Karya Seni Digital dan Isu Plagiarisme, Perspektif Hukum Hak Cipta Indonesia. Di sini saya beserta anggota kelompok saya yang terdiri dari saya, Yandi Afdian, lalu yang kedua ada Muhammad Noval Hafiz, yang ketiga ada Wahid Iwan, yang keempat ada Raihan Fadilah. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi digital membuat karya seni tidak lagi terbatas pada media tradisional, tetapi juga lahir dari perangkat digital. Namun kemudahan ini memicu meningkatnya plagiarisme karena karya mudah disalin dan diklaim tanpa izin. Banyak seniman digital kurang memahami pentingnya hak cipta, sehingga karya rentan disalahgunakan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab plagiarisme karya digital serta melihat bagaimana perlindungan hukum diterapkan. Hasil diharapkan, hasilnya diharapkan menambah wawasan tentang hak cipta dan menjadi masukan untuk memperkuat penegak hukum di ranah digital. Lalu yang kedua ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai data primer. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normatif dan konseptual tanpa pengumpulan data lapangan. Tahap penelitian. Yang pertama yaitu mengumpulkan literatur dan sumber hukum terkait hak cipta karya seni digital. Lalu yang kedua, menyeleksi dan mengklasifikasi sumber yang relevan dengan isu plagiarisme. Yang ketiga, menganalisis data secara deskriptif dan kualitatif berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat ahli. Pelatihan ini Lanjut. diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap karya seni digital serta persoalan plagiarisme dalam perspektif hak cipta di Indonesia. Bentuk plagiarisme dalam hal karya seni digital. Plagiarisme terjadi ketika karya digital disalin, diunggah ulang, dimodifikasi, atau diklaim tanpa izin. Teknologi ini dan internet yang tanpa batas membuat pencurian karya semakin mudah. Bentuk plagiarisme meliputi copy paste karya diupload tanpa mencantumkan pencipta, stretching atau modifikasi ringan, hingga menggunakan karya AI tanpa izin. Tindakan ini merugikan hak moral dan ekonomi pencipta. Faktor penyebab plagiarisme, penyebab utama antara lain. Pertama, kemudahan teknologi dan rendahnya literasi digital. Dua, minimnya kesadaran hukum dan perlindungan karya oleh seniman. Tiga, pengawasan platform digital yang lemah. Empat, penyalahgunaan teknologi AI yang menghasilkan karya mirip karya seni. Selanjutnya, perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. UU Hak Cipta melindungi karya secara otomatis, mencakup hak moral dan ekonomi pencipta. Perlindungan berlaku seumur hidup, yaitu kurang lebih 70 tahun untuk pencipta, namun tantangan di era digital muncul pada pembuktian kepemilikan, pelaku lintas negara, dan kurangnya regulasi khususnya terkait karya AI. Selanjutnya, selanjutnya kendala penegakan bagi hukum. Hambatan utama ialah meliputi sulitnya membuktikan orisinalitas karena manipulasi digital, sifat internet yang lintas batas,
Belum jelas aturan mengenai karya AI dan kapasitas penegakan hukum cyber yang masih terbatas. Selanjutnya selanjutnya upaya mengatasi plagiarisme digital. Beberapa langkah penting yaitu meningkatkan literasi dan edukasi hak KI, melakukan pendaftaran hak cipta sebagai penguat bukti hukum, menggunakan perlindungan teknologi seperti watermark atau blockchain, optimalisasi UU ITE dan mekanisme takedown konten, dan terakhir pembaruan regulasi terkait karya AI agar sesuai perkembangan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahid. Oke, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, teknologi digital mempermudah pembuatan dan penyebaran karya seni, tetapi juga meningkatkan risiko plagiarisme. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melindungi karya digital, peranannya namun peranannya masih lebih lemah, terutama dalam pembuktian dan penegakan hukum di ranah digital. Ketiga, rendahnya literasi hukum seniman membuat karya mudah disalahgunakan. Selanjutnya, perkembangan AI menimbulkan persoalan baru terkait kepemilikan dan orisinalitas karya. Selanjutnya, perlindungan karya digital perlu diperkuat melalui regulasi dan teknologi proteksi. Next. Adapun saran untuk pemerintah, perbaruan regulasi hak cipta khusus karya digital dan AI, memperkuat pengawasan dan sistem takedown. Kemudian untuk seniman, daftarkan hak cipta dan gunakan proteksi digital seperti watermark atau metadata. Selanjutnya untuk peneliti, kaji lebih jauh regulasi digital, solusi teknologi seperti blockchain, dan perbandingan hukum di negara lain. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.